Nih guys, aku nemu di artikel nih, ada yang bilang kalau misalnya Gen Z sama milenial yang nyumbang 55% suara pemilih di pemilu 2024 itu bisa dianggap punya pengaruh besar loh buat menentukan masa depan Indonesia. Jujur agak masuk akal sih, karena kan 55%-nya itu lebih dari setengah pemilih. Tapi angka itu tuh cuma nunjukin berdasarkan generasi, belum tentu mereka milih kandidat yang sama. Nah, di situ letak masalahnya. Justru nih, artikelnya tuh terkesan nyimpulin kalau misalnya karena jumlahnya banyak, Gen Z sama milenial itu tuh kayak berperan besar di situ. Ih, padahal kelompoknya itu beragam loh. Dan pasti pilihan politiknya tuh pasti beda-beda. Berarti ini tuh bisa disimpulkan sebagai hasty generalization karena terlalu luas menarik kesimpulan yang belum tentu sepenuhnya didukung oleh data. Terus juga nggak semua Gen Z itu bisa milih pas pemilu 2024, karena sebagian dari mereka tuh masih di bawah umur. Nah, bener. Jadi tuh harusnya istilah Gen Z tuh bisa lebih spesifik lagi supaya kita yang baca tuh jadi nggak salah paham. Ya, emang sih konsep uses and abuses of percentage emang sering digunakan untuk menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh data. Oh, jadi berarti artikel ini tuh ini ya berpotensi mengandung hasty generalization sama apa tuh misleading use of percentage itu. Karena angka 55% itu kayak digambarin buat ngebangun kesan bahwa kelompok tersebut tuh pasti menentukan hasil pemilu. Iya, betul. Nah, kalau yang ini nih, aku baca dari artikel Komdigi, katanya tingkat adopsi AI di Indonesia tuh udah mencapai 92%. Dan AI akan menjadi pilar produktivitas nasional. Wah, berarti hampir semua orang Indonesia itu pakai AI dong. Tapi belum tentu loh, 92% itu emang dari siapa? Dari masyarakat Indonesia kah? Dari pengguna internet kah? Atau dari responden survei tertentu aja? Nah, kalau dasar perhitungan nggak dijelasin, itu tuh pembaca juga bisa salah paham sama angka yang ada di situ. Berarti ini masih ke penyalahgunaan persentase dong. Iya, itu tuh bisa disebut juga dengan misleading of present tense loh. Karena angka 92%-nya itu bisa digunakan tanpa penjelasan yang cukup mengenai datanya. Nah, selain itu, artikel itu tuh menghubungkan dengan tingginya penggunaan AI dengan produktivitas nasional. Kayak agak nggak nyambung nggak sih? Nah, di situ tuh juga ada potensi hasty generalization-nya karena banyaknya penggunaan AI tuh nggak sama dengan produktivitas nasional tuh jadi meningkat. Bahkan ini tuh bisa sedikit menuju ke false cause karena seakan-akan tingginya penggunaan AI itu bisa menyebabkan produktivitas nasional, padahal ini bisa disebabkan sama hal lain. Jadi kesimpulannya? Jadi artikel ini tuh berpotensi mengandung misleading use of percentage ya. Terus juga ada hasty generalization dan false cause. Karena sebenarnya ini tuh menarik kesimpulan yang lebih luas dari data yang tersedia sih. Guys, tadi gue habis baca artikel, judulnya itu Gen Z emang pemalas atau dimiskinkan. Menurut gue itu judulnya agak aneh deh. Lah, Karena kayaknya ada dua meaning deh, antara Gen Z yang pemalas sama Gen Z-nya itu dimiskinkan. Nah, itu tuh termasuk false dilemma nggak sih? Karena di sini tuh penyebab kondisi ekonomi atau kesulitan kerja yang dialami Gen Z tuh bisa banyak faktor, gak cuma dua pilihan itu aja. Iya sih, aku juga ngeliat di artikel itu nyebut Gen Z sebagai generasi yang males, pengen instan aja dan yang lain-lainnya. Seakan-akan tuh jadi stereotip gitu buat Gen Z sekarang. jadi itu bermasalah juga. Nah, itu tuh juga bisa masuk tuh ke hasty generalization karena kayak karakteristik semua orang jadi dimasukin ke Gen Z semua nggak sih? Selain itu ya, contohnya ya, ada salah satu individu yang udah nyoba ngirimin ratusan lamaran, tapi sampai sekarang tuh mereka belum dapat kerjaan. Nah, terus kalau contoh yang itu masuknya kemana? Nah, itu tuh bisa disebut sebagai anecdotal evidence karena pengalaman satu atau dua orang ditarik menjadi kesimpulan untuk orang yang lebih luas lagi. Dan itu sebenarnya agak nggak adil sih. Tapi artikelnya pakai data resmi kan? Nah, betul. Jadi data dari Sakernas sama sumber lainnya juga udah valid kok. Terus juga falasinya tuh ternyata bukan pada datanya, tapi tuh gimana cara berita-berita itu nge-framing judulnya dan juga stereotip yang ada di argumen beritanya. Nah, berarti artikel ini tuh ada false dilemanya, hasty generalization sama anecdotal evidence. Sepakat. Terus lihat deh, lihat judulnya. Kesannya tuh kayak semua orang Indonesia tuh jadi suka produk lokal nggak sih? Ih, itu tuh namanya hasty generalization tau. Karena lihat deh tuh surveinya tuh cuman dari survei terbatas hasilnya.
Iya sih, nggak mungkin 280 juta orang punya preferensi yang sama. Nah bener tuh, terus juga lihat deh, kalimat nggak perlu khawatir juga kayak terlalu sederhana nggak sih? Seolah datanya tuh cukup satu aja, terus kayak menjamin kondisi produk lokal tuh pasti aman. Kalau pakai persentase gimana? Jadi datanya yang valid, tapi kesimpulannya bermasalah. Persentasenya tuh mungkin benar, tapi kalau misalnya dipakai ke seluruh masyarakat tanpa konteks, jatuhnya jadi misleading use of percentage sih. Nah setuju sih, berarti tuh di sini kita bisa simpulin kalau misalnya fallacy utamanya itu ada dua, yang satu hasty generalization, satunya lagi tuh ada potensi misleading use of percentage.